Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu yang beranggotakan saya Ainur Roshidah Lutfiana dan teman saya Azizah Putri Andika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 7, yaitu yang bertema tentang penemuan hukum. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan kepada Azizah untuk menjelaskan tentang hakim sebagai penemu hukum dan pengertian dan metode penemuan hukum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penemuan hukum. Next slide. Penemuan hukum. Berdasarkan pasal 20 AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Dan berdasarkan pasal 22 AB ditambah pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum atau rechtspfinding. Yang dimaksud dengan rechtspfinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldoorn menyatakan, seorang hukum dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas-asas yang ada dua. Yang pertama, menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret. Yang kedua, dapat juga menambah undang-undang apabila perlu. Hakim membuat undang-undang karena undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu badan pembentukan perundang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya, hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan tidak diundangkan dalam lembaran negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum, melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, sesuai dengan pasal 1917 ayat 2 KUHP Perdata yang menentukan bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut. Akan tetapi, para ahli hukum mengetahui bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran hakim untuk menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Selanjutnya, metode penemuan hukum. Penemuan hukum adalah suatu metode yang mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Pada dasarnya ada dua metode penemuan hukum oleh hakim, yaitu yang pertama doktrin. La Doctrine du Saint Clair menyimpulkan doktrin dalam 5 butir berikut. Yang pertama,
ada teks undang-undang yang tidak dimengerti maknanya sendiri dan berdasarkan setiap penjelasannya sebelumnya, serta tidak mungkin menimbulkan keraguan. Yang kedua, karena bahasa hukum berdasarkan dari bahasa percakapan sehari-hari. Yang ketiga, kekaburan suatu teks undang-undang hanya mungkin terjadi karena mengundang kemenduan. Yang keempat, secara ideal, biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat undang-undang adalah dia harus merumuskan teks undang-undangnya dengan jelas sejelas-jelasnya. Yang terakhir, untuk mengetahui adanya kekaburan ataupun tidak adanya kekaburan teks undang-undang tidak diperlukan penafsiran. Yang B, pandangan yang menganggap penemuan oleh hakim selalu diperlukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, metode penafsiran akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Ainur, dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Azizah. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang metode penafsiran. Di mana penafsiran ini adalah cara untuk mencari arti dan makna suatu aturan perundang-undangan. Dan penafsiran ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metode penafsiran gramatikal, di mana menurut bahasa metode ini adalah metode penafsiran yang dituangkan dalam bentuk bahasa yang tertulis, dan putusan pengadilan ini pun juga disusun dalam bahasa yang logis dan sistematis. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penafsiran subsuntif. Dalam metode penafsiran ini, di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus dengan memasuki taraf penggunaan penalaran logis. Untuk yang selanjutnya, yaitu metode penafsiran sistematis atau logis, di mana dalam metode ini yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum. Jadi perundang-undangannya itu keseluruhannya di dalam negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh, tidak terpecah. Yang selanjutnya ada metode penafsiran historis, di mana penafsiran historis ini adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Nah, selanjutnya ada metode penafsiran sosiologis atau teleologis, yang di mana metode ini menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Nah, seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis, dan pada metode ini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Selanjutnya yaitu metode penafsiran komparatif. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum. Jadi dari sistem hukum lain dijadikan satu terus dibandingkan seperti itu. Dengan demikian metode komparatif ini hanya digunakan dalam bidang perjanjian pada hukum internasional seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada metode penafsiran futuristis. Metode penafsiran futuristis ini yaitu penafsiran undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan dan bersifat antisipasi dengan berpedoman pada undang-undang yang dimana undang-undang tersebut belum mempunyai kekuatan hukum, atau bisa disebut sebagai ius constituendum. Terus yang selanjutnya ada metode penafsiran restriktif. Nah, pada metode restriktif ini, sebenarnya metode restriktif ini adalah metode yang sifatnya membatasi. Jadi tidak seluas metode-metode penafsiran hukum yang lainnya.
metode penafsiran hukum yang lainnya. Nah, pada metode restriktif ini, yaitu ketentuan undang-undang itu dibatasi atau bisa dikatakan sebagai mempersempit arti dari suatu peraturan. Terus yang terakhir ada metode penafsiran ekstensif. Nah, metode penafsiran ini yaitu merupakan metode yang penafsirannya itu melebihi batas-batas dari hasil penafsiran gramatikal tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode konstruksi hukum. Nah, metode konstruksi hukum ini juga dapat diartikan sebagai metode argumentasi yang dimana dibagi menjadi beberapa jenis. Dan di sini saya menemukan ada 4. Yang pertama ada argumen peranalogian yang dimana metode ini merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang. Dan pada perbuatan atau peristiwa inilah yang secara konkret dihadapi oleh hakim. Selanjutnya yaitu ada argumen a contrario, yang dimana pada metode ini menggunakan penalaran. Bahkan jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk suatu peristiwa tertentu, maka pengkonstruksian dengan cara inilah atau dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan ini untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan dan tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya pada undang-undang. Nah, pada argumen a contrario inilah titik beratnya atau titik acuannya itu diletakkan pada keistimewaan peristiwanya. Yang selanjutnya ada pengkonkretan hukum. Nah, pengkonkretan hukum ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengkonkretkan suatu aturan hukum yang terlalu luas dan terlalu abstrak. Jadi konstruksi model inilah yang ada menyebutkan dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan pengkonkretan hukum. Yang terakhir ada fiksi hukum. Fiksi hukum adalah metode yang bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum positif atau hukum yang hukum primitif maksudnya. Jadi fiksi hukum ini pun sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu karena fungsinya mengatasi benturan antara tuntutan baru dan sistem yang ada. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang metode penafsiran dan metode konstruksi hukum. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan besok. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.